Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Victoria Rikeseran, jurusan peternakan di Universitas Nusa Cendana Kupang. Sekarang saya sudah mau semester 3. Tapi masalahnya materi semester 1 sudah lupa guys. Karena coba, masa sudah semester 3 ditanya materi semester 1 tidak tahu apa-apa. Sabar. Oh ya, di dalam buku ini banyak materi semester 1. Jadi pertemuan kita hari ini saya akan membahas tentang materi semester 1 tentang domestikasi. Oke deh, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita bahas materi semester 1 tentang domestikasi. Ditonton sampai habis ya guys. Domestikasi ternak. Di sini ada pengertian dari domestikasi. Jadi domestikasi secara etimologi berasal dari kata Latin domus atau rumah tangga, yang artinya penjinakan hewan buas atau binatang liar yang baru ditangkap di hutan perlu agar dapat dimanfaatkan kegunaannya oleh manusia, atau transformasi dari gaya hidup liar menuju ke budaya yang terjadi ketika manusia mulai berdomisili secara tetap, mulai terbatasi horizonnya. Di sini adalah landasan dalam memahami domestikasi. Jadi landasan yang pertama adalah landasan ostologis. Landasan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu taonta dan logi. Taonta yang artinya berada dan logi yang artinya ilmu dan ajaran. Jadi ontologi adalah ilmu yang mempelajari keberadaan suatu objek. Objek transformasi yang dikenal sebagai domestikasi ini, menurut Wallach tahun 2001, telah berlangsung lebih dari 10.000 tahun terakhir. Jadi dalam landasan ini, di mana landasan yang mempelajari keberadaan suatu objek, di mana 61% bahan kering edible dari tanaman utama dunia berasal dari gandum, jagung, dan padi. Selebihnya 100 spesies tumbuhan antara lain kedelai, tebu, sorghum, kentang, dan ubi kayu. Dan 95% dari produk daging, susu, dan telur unggas dihasilkan oleh sebanyak 5 spesies hewan ternak. Dan yang terakhir, produk akulkultural berasal dari sekitar 200 spesies biota air. Kita lanjut, yang kedua adalah landasan epistemologis. Landasan ini berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Jadi epistemologi berarti teori pengetahuan. Dalam ilmu filsafat, epistemologi dikategorikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Kita lanjut, pembahasan yang ketiga adalah landasan aksiologis. Aksiologis adalah ilmu yang mempertanyakan nilai suatu objek yang akan dikaji. Secara signifikan, hasil transformasi tumbuhan dan hewan yang dilakukan dalam lingkup domestikasi telah memberikan manfaat dan membawa berkah bagi manusia. Kita lanjut, dalam memahami domestikasi ada berbagai macam cara-cara dan tahap-tahap domestikasi. Jadi tumbuhan dan hewan didomestikasi dengan beragam cara, dari yang sederhana hingga ke cara yang paling maju, ditopang oleh perkembangan teknologi. Sederhananya seperti tanaman buah-buahan menurut Dempsey dan Strait pada tahun 2002, dengan cara bertahap, yakni well crafting, stand improvement, penanaman atau pemeliharaan, seleksi pemilihan dan penggunaan stok andal, dan proses budidaya. Dan yang terakhir, bioteknologi. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu cara dan tahapan. Jadi cara yang pertama adalah will
grafting. Field grafting adalah praktek panen tanaman dari alam atau habitat liar untuk makanan atau obat tujuan. Ini berlaku untuk tanaman hidup, dimanapun mereka terlibat seperti melindungi spesies yang terancam punah. Yang kedua adalah stand improvement. Jadi secara sederhana, perbaikan keberadaan adalah pengobatan atau tindakan yang meningkatkan pertumbuhan pohon yang terbaik dengan menghapus semua pohon yang ada di sekitarnya. Untuk cara yang ketiga adalah penanaman atau pemeliharaan. Yang keempat, seleksi atau pemilihan dan penggunaan stok andal dalam proses budidaya. Dan yang kelima, bioteknologi sebagai penerapan biologi molekuler, genetika molekuler, dan rekayasa genetika transformasi gen, merubah organisme eksotik menjadi atau genetically modified organism atau GMO, dan transgenic organism atau TO. Kita lanjut pembahasan yang berikut adalah tingkatan manusia dalam upaya penjinakan. Jadi menurut Zairin pada tahun 2003, tingkatan yang dimaksud sebagaimana berlangsung pada ikan sebagai berikut. Jadi yang pertama, domestikasi sempurna, yaitu apabila seluruh daur hidup sudah dapat berlangsung dalam sistem budidaya, contoh ikan asli Indonesia gurami atau Osporonius gurami, Tawes atau Puntius javanicus, dan kerapu bandeng dan kakap putih. Kita lanjut, tingkatannya berikut adalah domestikasi hampir sempurna, yaitu apabila seluruh daur hidupnya dapat berlangsung dalam sistem budidaya tapi keberhasilannya masih rendah, contoh betutu, balasar, dan arowana. Yang berikut adalah domestikasi belum sempurna, yaitu apabila sebagian daur hidupnya dapat berlangsung dalam sistem budidaya, contohnya ikan Napoleon atau yang disebut Chelinus undulatus dan tuna. Kita lanjut pembahasannya berikut, peranan domestikasi bagi manusia. Jadi peranan dalam aspek peternakan sumbangan domestikasi sebagai berikut. Jadi yang pertama, ayam menyediakan dua keperluan pokok diet manusia sebagai sumber protein daging, ayam, dan telur. Yang kedua, domestikasi kambing dan sapi, penyediaan susu dan daging. Yang ketiga, kuda sebagai alat transportasi. Yang keempat, domba sebagai penghasil wol untuk pakaian. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena awalnya saya herba biru apa segala macam. Mohon maaf, saya sebenarnya orang tidak seperti itu. Tapi saya sendiri mengakui bahwa saya orangnya pendiam sekali kalau di depan orang. Tapi ya biasa kalau buat video begini ya cerewet sedikit sih, untuk menghibur lah. Jadi terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.